Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast BEM STI Madani Balikpapan bersama saya Ananda Atasya dan Yani Kartika Dewi. oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai ya, Ya, Kak. Mungkin boleh perkenalan dulu, Kak, ya, biar teman-teman tahu nih. kita nyapanya apa nih ke teman-teman ini? Teman-teman aja, kita belum Teman-teman ada aja ya. sebutan, mungkin bisa di komen mau Oke, kalau ada yang apa. mau di komen gitu ya, biar lebih nge-build lagi koneksinya Bener sama banget. teman-teman di BEM. Salam kenal teman-teman Setia Madani, saya Yani Kartika Dewi, lulusan akuntansi di Setia Madani Balikpapan, dan alhamdulillah sekarang sudah bekerja di Human Initiative Kalimantan Timur, dan juga salah satu aktivitas yang memang saya sukai selama kuliah di kampus, seperti dengan teman-teman BEM ya, ikut aktif untuk di organisasi mahasiswa Berorganisasi, seperti iya itu, bener. gitu Nanda. Kalau langsung aja nih ya, Kak, kita Boleh, silakan. ngobrol-ngobrol. Kita throwback dulu nih Mhm. kehidupan Kakak sebelumnya. Kalau boleh tahu kenapa sih Kakak milih STI Madani untuk setelah lulus dari SMA, SMK, Kak? Saya SMA. SMA di Balikpapan? Iya, SMA di Balikpapan. Jadi SMA SMA 1. oh, Jadi semansa. kan Gunung Pasir itu udah terkenal dengan area kawasan belajar Iya, ya. benar Jadi banget. sebenarnya STI Medan itu kalau nggak salah dulu saya masuk tuh tahun 2011 waktu kuliah. Tapi nggak langsung kuliah dari SMA, dan saya juga SMA-nya tuh jurusan IPA waktu itu. Oh, Jadi waktu berangkat dulu suka ngelewatin kalau di Gunung Pasir. Saya kan iya, SMP-nya di SMP 1, terus mhm, SMA 1 nyebrang gitu aja. mhm, Terus suka ngeliatin tuh area yang kita lewatin ya. Zaman dulu ada AAB ya, waktu itu oh iya, namanya AAB, Akademi Akuntansi mhm, Balikpapan, bukan STI Madani. Jadi udah sering lewatin dulu. Terus memang dari lulus SMA itu dedicate pengennya itu kerja dulu. Jadi nanti mmm, kerja sambil bisa kuliah. mhm, Nah, karena background-nya IPA, terus juga pinginnya tuh dulu kayak asik ya kalau misalnya masuk tuh ke kampus ekonomi. Karena mhm, ekonomi itu kan digunakan di hampir semuanya. iya benar. Maksudnya nggak hanya kita kerja, itu jelas dulu keuangan tuh pasti digunakan dimanapun. Mhm, Tapi juga kalau di kampus ekonomi itu kan kita mau jadi bisnis kan, karena kan iya, kita nggak selamanya akan terus kerja gitu kan. benar Jadi benar. akhirnya milih masuknya di yang Balikpapan aja, dan ada Setia Mmm, Madani ya, namanya udah berubah jadi mhm. Setia Madani, akhirnya milih ke sana. Oh, kayak gitu. Kalau boleh tahu Kakak gap year jadinya kan? Mhm, Itu kira-kira berapa tahun? Setahun, 2 2 tahun? kayaknya ya, 2 Oh, tahun. habis itu baru ambil D3 Benar, akuntansi ambil di D3 akuntansi. kenapa nggak manajemen, Kak? Karena waktu itu mikirnya pengennya bisa ngelola laporan keuangan Oh, langsung gitu Kakak kan. kan di IPA nggak ada ya Nggak pelajaran, ada. pembukuan? Benar, Biasanya kan kalau kan di nggak IPS ada, ada. waktu itu mikirnya, background-nya bukan IPS gitu Mhm, kan ya sebenarnya, tapi kan kalau di IPA kita udah kebiasaan ngitung ya. heeh, iya. Jadi kayaknya sayang banget ya kalau nggak diasah gitu ilmu berhitungnya. Mmm, Terus waktu itu tuh tertarik ya dengan, gimana sih ngeril laporan keuangan gitu ya. Kalau misalnya di, apa namanya, di IPA itu kan kita belajar rumus-rumus gitu ya, kita mhm, bisa nge-create satu produk. Misalnya iya, kalau kita tergantung ya masuknya ke teknik mana gitu ya, kalau teman-teman yang jurusan teknik waktu teman-teman kuliah. Terus kalau di akuntansi kepingin nih, nanti kita bisa nge-create sesuatu yang memang, bisa bermanfaat gitu ya buat kita selama nanti kita bekerja atau memang nanti kita bisnis gitu ya. mhm. Nah itu akhirnya milihnya ke situ gitu, akuntansi, walaupun, yang namanya belajar gitu ya, manfaat sih bekalnya selama IPA ya, suka ngitung gitu Heeh, ya. iya. Pasti sih Jadi pasti hitung-menghitung ada itu ya. transisi ya, Mhm. untuk belajar, dan tapi ternyata cukup menarik sih, karena akhirnya pas masuk Stimadani posisinya akhirnya juga baru mulai masuk kerja gitu. Oh, jadi itu jadinya kemauan sendiri ya, Benar. untuk ngambil akuntansi, jurusan akuntansi. Terus kan udah selesai nih, D3 itu 3 tahun kan ya, Mhm. terus Kakak milih lanjut S1 tetap di Stimadani, Iya benar. kenapa tuh? Kalau pertama karena ada banyak hal yang memang pengen dilakuin di, oke, dilakuin di kampus gitu ya. Mmm, Jadi karena kerjanya juga sudah makin ini ya, makin padat gitu kan. Terus pengennya juga yang kita udah tahu nih, di kampus tuh kamu gimana seperti cara apa, belajarnya. iya, Terus dosen-dosennya juga kalau saya bilang gimana, memang Stimadani itu kalau dari segi mutu ya, mutu pendidikannya tuh kita tahu lah gimana diasahnya gitu ya di mhm, dalam. Jadi pengen lanjutnya di sana gitu, di akuntansi. mmm, Lanjutin lagi karena sebelumnya udah punya bekal. Kalau D3 kan sebenarnya disiapin untuk praktis biar bisa bekerja iya, ya, tapi heeh, di S1 itu kan kita di-develop lagi biar lebih terasah untuk lebih, contoh dari tugas akhirnya aja itu kan udah beda saat kita mhm. bikin penelitian lebih jauh pada saat jadi sarjana gitu ya, seperti itu. Mmm,
Oke, mungkin cukup ya untuk, di bagian apa sih, belajar Kuliah. mengajar. Sekarang kita fokus ke organisasi nih. Kalau Oke. saya baca-baca di CV-nya Kakak, banyak banget nih pengalaman-pengalaman organisasi Kakak nih. Mungkin kita fokus ke BEM dulu ya, di Oke. organisasi BEM itu Kakak ngapain aja pada tahun Kakak kan udah ini rentang waktunya sekitar 10 tahunan Iya. ya, hampir 10 Wah, 1 tahun. dekade ya ternyata Iya, sudah bener ya. banget. Oke. Boleh sharing mungkin Kak ke Boleh, temen-temennya? boleh. Mungkin setiap, apa namanya, masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada Iya, masanya gitu bener. ya. Jadi, senang banget hari ini tuh bisa ketemu waktu di chat sama teman-teman BEM yang sekarang gitu ya. Jadi ini lebih ke sharing dan pasti mudah-mudahan ada, eee, yang bisa diambil gitu ya Iya. dari proses itu. Jadi saya itu daftar BEM tahun 2000, masuk kuliah 2011, kayaknya tahun 2012, 2013 deh. Pada saat masuk, angkatan saya itu paling banyak Nanda. Sekitar Menurut saya berapa ya, tuh? karena waktu masuk itu kalau nggak salah, pekatnya saya tuh kalau nggak salah 200-an orang ya, Banyak waktu itu. banget, rame ya? Banyak banget, rame. Dan biasanya kepanitiaan itu kan, mereka melibatkan banyak mahasiswa. Jadi Mhm. waktu itu seru ya waktu ngelihat dengan mahasiswa sebanyak ini, background-nya beda-beda. Kalau saya masuk kan memang udah kerja, jadi Mhm. background-nya tuh kuliah malam Iya. gitu ya. Oh. Kuliah malam, terus mahasiswa kuliah pagi juga banyak, kalau nggak salah hampir 200-an. Satu jurusan tuh bisa 2 kelas, saking banyaknya Rame. mahasiswa gitu ya. Jadi di tahun saya masuk itu, kalau nggak salah BEM-nya habis itu vakum, habis selesai bikin ospek besar-besaran. Jadi kalau nggak salah yang, aktif itu tinggal 1 UKM aja dan itu Pusdima waktu itu ya. Pusdima, Dan iya. apa namanya, ngerasa sayang kalau misalnya nggak ada wadah gitu Mmm, ya dengan mahasiswa sebesar itu ya, itu sumber iya. daya yang besar gitu ya. Baru kan Stimadani ini dia kalau misalnya bikin kegiatan itu, kita bisa network-nya tuh banyak banget gitu. Mmm, Mau dengan Bank Indonesia, mau dengan IDX-nya, mau dengan OJK-nya mhm. gitu ya. Dan itu sayang kalau misalnya pas mau ada kegiatan itu kepanitiaannya lebih kepada kepanitiaan yang tidak berwadah, yang bisa Mhm. sustain gitu ya. Jadi kayak misalnya, mmm, kan tujuan organisasi itu kita biar bisa berkelanjutan ya di Iya, bener. dalamnya gitu kan. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada open untuk, BEM. Jadi Mmm, karena BEM-nya udah lama vakum, jadi modelnya nggak kepenerusan gitu. mhm. Kalau sekarang kan akhirnya kita udah bisa bikin pemilu ya biar Iya, bisa bener. next generation. Jadi dibikinin open untuk bisa daftarin kalian mau bikin BEM itu gimana. Nah, jadi waktu itu karena waktu pekat dan potensinya gede banget, mahasiswa pagi sama malam tuh power-nya hampir sama-sama banyak. Mhm. Akhirnya sama teman-teman yang pagi, yang emang suka aktif berkegiatan, gandeng nih, kita mau nge-create apa nih, biar sebenarnya kan kalau kita masuk dalam organisasi itu, nggak cuman buat apa, kampus ya Iya, sebenarnya, tapi personal personal development kita, kita bener. gitu ya. Personal development kita bikin kegiatan tuh manfaatnya ke mahasiswa yang lain, Mhm. termasuk juga kalau lebih luasnya ke society lah, gitu Iya. ya. Untuk ya Tridharma Perguruan Tinggi, benar Mhm. kan. Jadi 2011 kita bikin proposal BEM, itu kalau nggak salah ada 3 yang bikin, ada teman-teman yang pagi, terus, tim Kakak tuh teman-teman pagi malam, Mhm. dan dipilih tuh, habis dipilih, Itu, akhirnya kita jalanin. kalau yang pilihnya dari Waka, Dari dari oh, kemahasiswaan, sorry. Kalau nggak salah waktu itu ada Pak Amin Latif ya yang mhm. menjabat, terus ada Pak Sandi Ghazali juga yang waktu itu, ngedampingin untuk setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Banyak sih, Oh. jadi dulu itu dosen-dosen sebenarnya banyak banget, eee, apa ya, seperti memberikan ruang mahasiswa Mhm untuk bisa mhm. aktif berkegiatan gitu. Jadi kita masukin proposal gitu, di dunia bisnis kan juga gitu ya, kalau Mhm. misalnya kita mau nge-create sesuatu project atau apa, kita buat proposal Proposal supaya dulu. jelas, Iya, terukur kita mau heeh, tujuannya kemana, apa, bener, goals-nya terus apa. nanti manfaatnya bakal seperti apa dan ya alhamdulillah sih kepilih gitu sama teman-teman waktu itu. Iya iya. Jadi bukan sistem pemilu ya? Bukan, jadi bukan sistem pemilu dan kita benar-benar waktu itu gimana caranya nge-build, oke, BEM-nya kita karena kita yang bikin kan berarti Mhm kita ngerasa punya, sense of belonging ya mhm. sama apa yang sudah kita kerjakan sama mahasiswa yang akhirnya waktu itu beda kan kalau dipilih itu kan lewat pemilu Mhm. ada aspirasi mahasiswa gitu ya di dalamnya. Nah, ini gimana caranya kita ngerangkul nih mahasiswa yang nantinya bakal jadi sama-sama sama kita gitu buat tumbuh Mhm. bareng, kayak gitu, Nanda. Jadi di situ, susunan struktur kepanitiaan, struktur organisasinya ketua,
Waktu itu ada ketua, terus ada operation-nya itu sekretaris bendaharanya ada, habis itu kita bikin divisi-divisi. Iya. Jadi ada, mungkin kalau sekarang kalian namanya apa, informasi dan komunikasi, itu ada itu Kominfo index kalau sekarang. relation itu namanya index relation. Jadi ada internal dan eksternal. Jadi Mmm, internal dan eksternal jadikan satu, karena dijadiin waktu itu satu ya? terbatas banget. Dan waktu itu, nggak tahu kalau sekarang ya, ini kan pas di sini ada laki-lakinya satu ya, dulu itu saya semua Cewek strukturnya semua ya? 6 itu cewek semua. Terus Oh. akhirnya kita bayangin kita harus, supaya bisa memfasilitasi ya ada mahasiswa dan mahasiswi pas recruiting staff, akhirnya tuh udah mulai varian, banyak gitu. Mmm. Jadi biar bisa aktif, karena kan yang masuk di kampus ekonomi kalau Iya, laki-laki cukup minim, cukup terbatas ya, minim. minim. Iya, bener Dan banget. sebenarnya karena mereka minim, itu sebenarnya chance mereka buat nge-build Iya leadership mereka sih, itu lebih heeh, besar. lebih Jadi besar. waktu itu saya ingat cewek cewek semua, divisi-divisi. Jadi ada index relation, yang Iya. penting tupoksinya tuh sesuai Mmm. sama organisasi kampus, yang ada di luar sana gitu ya. Ada index relation itu untuk komunikasi keluar dan ke dalam, terus ada sosial masyarakat, kesejahteraan mahasiswa, itu ada gitu ya, dan 6 ya, oh ya, ada sekitar 4 divisi waktu Oh, itu. 4 divisi ya. Sekarang kita berapa sih? Berapa Berapa divisi? kementerian? Biasanya 4 4 juga ya? kementerian juga ya? Kominfo, Hublu, eee, Litbang, sama Sosmaga. Oh Oh, iya, sosial Sosmaga. dan Ya betul, agama. Sosmaga. Oke, lanjut lagi ya, Kak. Jadi Kakak menjabat di tahun 2013 sampai 2014, itu jadi satu periode aja? Satu periode ya, kan kita punya, Mmm. tapi kayaknya periodenya agak panjang, gitu. Karena kan kita baru dan kita berharap di situ kita start bisa bikin regenerasi lagi ya. Kalau nggak salah akhirnya di situ tuh pas di masa-masa itu kita pingin gimana caranya ya nanti sesudah ini tuh BEM nggak kayak kemarin modelnya, project, propose gitu ya ke kampus. Padahal kalau misalnya ini bisa berkelanjutan, ini butuh wadah lagi gitu ya di atasnya. Jadi akhirnya pertama kali kita bikin MPM. MPM. Oh, di tahun Kakak berarti Heeh, MPM jadi itu ada selesai jadi lagi? BEM gitu, akhirnya sebelum transisi, kita bikin kepanitiaan MPM dulu. Jadi Mmm. teman-teman yang sudah pengalaman di Di BEM gitu BEM? ya, akhirnya kita buat dan kita bikin, apa namanya, struktur supaya akhirnya nanti BEM ataupun teman-teman yang sudah mulai aktif gitu, kan kemarin pada saat itu cuman ada LDK ya di Mhm. sana. Teman-teman yang sebenarnya punya passion, pengen minat dan bakatnya di mana gitu, Iya. itu bisa jadi UKM-UKM. Jadi biar butuh wadah kan, akhirnya bikin MPM. Dan akhirnya kita bisa bikin panitia pemilu raya buat Mhm. memastikan regenerasi BEM-nya Periode ada selanjutnya terus lagi. gitu ya, kayak gitu. Mmm. Jadi di tahun Kakak itu untuk UKM cuman Pusdima aja juga? Seingat saya cuman Pusdima, terus biasanya ada UKM seni itu paduan suara, karena kan Oh, ada. persiapan untuk wisuda. Iya, buat Iya, wisuda sampai sekarang sih sampai ada. sekarang. Tapi nggak bentuk UKM sih, kita Iya betul. masih kepanitiaan gitu juga sih Ah, setahu benar. Jadi saya. nggak bentuk UKM gitu ya, tapi Mhm. sebenarnya kan karena harusnya kegiatan mahasiswa itu butuh wadah, jadi mungkin biasa kita sering sebut itu sebagai UKM ya, seperti itu. Mmm. Sebenarnya kalau di teman-teman jadi masuknya di program kerja kan, Iya, program ngerintis kerja. kan buat teman-teman itu khususnya di kesejahteraan mahasiswa ya, nggak cuma bicara tentang gimana dapat, pengalaman untuk mereka nanti bisa dapat beasiswa gitu ya. Terus informasi-informasi buat minat bakatnya tuh bisa diwadahin di situ, Lomba-lomba gitu-gitu betul. ya? Oh, iya iya. Jadi habis lanjut dari, ketua BEM, Kakak lanjut lagi Ke naik ke MPM, MPM. mhm. Di MPM itu, apa aja, divisi-divisi juga dia? Kayaknya kalau waktu kita jadi MPM itu, sesuai dengan apa ya namanya, waktu jadi MPM itu kita nge-benchmark di MPM-MPM kampus yang lain, tapi bukan yang ada di Kalimantan Timur ya. Oh, jadi di luar? Iya, di luar Oh, itu Jawa gimana gitu. Kakak, research-nya Iya, atau kita karena kan kita cari jejaring gitu ya mhm. sama alumni atau jejaring yang kita kenal. Jadi kan enaknya kalau misalnya Oh. sebagai kita berorganisasi nih, contoh, kita itu kan kalau mahasiswa Stimadani itu kampusnya tergabung dalam Kopertis ya. Mhm. Jadi kan sebenarnya harusnya di setiap organisasi itu dia dapat LDKM, latihan Iya, dasar latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, kepemimpinan. entah yang dibuat sendiri atau yang diadakan sama Dikti. Mhm. Nah, di situ kita ketemu nih sama kampus-kampus lain yang notabene organisasinya udah lebih lama terstruktur gitu ya. Mhm. Jadi kita waktu itu belajar dari Dari sana gitu mereka? kan, dari mereka. Dan Oh. kalau masih dasar ada LDKM. Nanti Mhm. kalau sudah sesi berikutnya yang udah punya pengalaman organisasi berapa lama itu nanti LKMM, Apa itu? keterampilan menengah. Dari dasar Oh. keterampilan menengah itu minimal dapat sih kalau dari kampus diutus.
Karena itu, wajib kalau nggak salah ya di bawah Dikti untuk, organisasi kampus punya keterampilan dalam mengelola organisasinya. Tapi kita juga waktu itu nggak nunggu itu aja gitu ya, karena kan kita juga ada divisi untuk, PSDM, Ya, pengembangan PSDM. SDM-nya teman-teman di organisasi. Jadi ya kita bikin sendiri juga, LDKM-nya untuk di teman-teman, kampus kita sendiri gitu ya. Khususnya sih di internal BEM dulu, baru sama LDK-nya atau UKM-nya, kayak gitu. Nah, waktu itu yang MPM akhirnya kita create gitu ya, minimal itu dia ada yang concern untuk nge-monef, SDM yang ada di UKM atau organisasi, terus yang paling penting kan ada rapat kerja dan regenerasinya ya buat teman-teman kayak gitu. Oh iya, mungkin Kakak bisa sharing nggak sih, kan Kakak udah, ketua BEM, Heeh, terus naik lagi mhm, ketua MPM, mungkin bisa sharing gimana sih ngajak teman-teman nih biar SDM-nya tuh tetap banyak dan tetap, iya, minat gitu untuk ikut organisasi? benar sih. Itu kan sebenarnya lebih ke tantangan ya, Iya. dan di mata kuliah kita tuh juga ada mata kuliah manajemen SDM dan juga Mhm. komunikasi gitu. Karena biasanya orang begitu diajak tuh dia harus tahu gitu, benefit-nya itu apa gitu ya. Jadi pada saat itu, kita kalau bikin kegiatan itu selalu memastikan itu ada benefit buat teman-teman kampus. Bayangin teman-teman yang kerja, saya juga waktu itu kerja, udah pulang malam, terus buat apa gitu ya. Nah, sementara Stimadan itu network-nya kuat. Kayak misalnya nih, untuk mereka yang kerja, mereka butuh ya dapat penghasilan bukan Tambahan. penghasilan tambahan, misalnya mereka punya plan, penghasilan seperti investasi. Kita bikin deh Ah. tuh seminar entar bareng sama IDX atau bareng sama Bank Indonesia, gimana caranya Mmm. mereka itu bisa belajar tentang investasi. Dan itu ada sertifikatnya gitu. Yang notabene walaupun iklim di kampus itu diciptakan, dalam tanda kutip ya, kita harus memaksa mahasiswa sebenarnya Mhm. untuk, melek organisasi, Iya, itu bener. disiapkan kalau mau lulus, itu kan minimal ada sertifikat yang dikumpul. Mhm. Kakak ingat pas di angkatan Kakak tuh kita ngusulin punya sistem poin. Oh. Jadi sistem poin itu kita, mahasiswa kalau terlibat itu ada yang wajib banget gitu, kegiatan apa yang mereka wajib ikutin, mana yang sifatnya sesuai minat bakat mereka. Jadi mereka bisa Mmm. ngajukan tuh ke kita, karena kita pengennya pakai benefit, jadi kita nyiapin wadah aspirasi mahasiswa kan. Di sana mereka bisa ngomong nih, mereka pengen dapat kegiatan tuh dalam bentuk apa. Ya lahir tuh teman-teman akhirnya misalnya yang memang sukanya karya ilmiah, ya kita siapin tuh wadah-wadah untuk mereka, bisa ikut gitu ya karya ilmiah. Ada yang sukanya tentang sosial, kita kan punya, divisi atau kementerian Iya, sosial. sosial. Jadi mereka yang basic-nya sosial bisa lewat kampus. Waktu itu kita bikin program mengajar, program berbagi, kayak gitu ya. Jadi mereka yang passion-nya ke sana bisa dapat. Atau, mereka yang memang kemarin pengen bikin wirausaha, ada kelas bisnis. Dulu di zaman Kakak itu ada kalau nggak salah, klinik ekonomi. Apa itu? Dia Klinik gimana? ekonomi. Jadi, mungkin semi otonomnya kampus kali ya. Jadi dulu kan nggak banyak ya organisasinya, jadi langsung dinaungi dosen. Jadi mereka yang Oh, mau dari langsung dosen ya? praktek, untuk gimana sih mungkin yang bisnis atau memang yang kerja gitu ya, itu bisa langsung praktis di situ. Dan waktu itu, sesuai nih, misalnya untuk mahasiswa yang nanti dia mau tertariknya di bahasa Inggris, ya kita buatin kelas bahasa Mhm. Inggrisnya. Yang mana nih, yang TOEFL kan memang ada yang di kampus, tapi Ada. kalau ngerasa ada yang butuh pengayaan kita tambahin. Jadi gimana caranya kegiatan organisasi kita tuh sesuai sama needs. Jadi penting Mmm. banget kita biasanya dulu nyiapin periode mahasiswa tuh bisa ngasih aspirasi. Kalau cuman kotak saran aja, tapi nggak dikasih momen, Mhm. itu beda Nan. Iya. Jadi, kita selesai bikin kegiatan kita bisa kasih feedback. Mhm. Kayak gitu sih. Jadi itu bisa nge-guide mahasiswa dulu ya. Nah, tinggal nanti pas masuk di dalamnya gitu kan, pas masuk di dalamnya supaya mereka dalam tanda kutip nggak kapok gitu ya dengan organisasi, penting banget peran PSDM di dalamnya, untuk Mmm. pengembangan, SDM-SDM di BEM ya. Dan kita ngebangun networking itu dengan di luar. Jadi mereka yang ngerasa sudah aktif di BEM, itu bahkan sebelum mereka lulus, kayak gitu Mhm. ya, mereka tuh udah connected loh sama korporasi-korporasi yang ada di jaringnya Di luar Stimadani, dan itu tuh jadi kampus. peluang buat mereka bisa entah nanti next mereka bisa dapat project, entah mereka magang, entah mereka kerja, dan itu Iya, jadinya benefit bisa untuk diri bikin sendiri merekanya juga ya. dapat. Pikir sih gitu. Kalau untuk sistem poin-poin tadi itu untuk di BEM aja kah atau, ke kampus Ke juga? kampus. Jadi Oh, kita poin ke usulin kalau kampus. nggak salah waktu itu Terrealisasi nggak, Kak? terrealisasi. Jadi sistem poin itu ada kegiatan wajib dan ini, cuman memang, skema untuk perhitungannya kali ya waktu Iya. itu. Jadi karena itu sistemnya baru, jadi, akhirnya sistem poin itu direkap pada saat mau lulus, harusnya ada period, per 1 periode. Mmm. Di zaman Kakak itu inget banget ya, nanti kalau mau lulus kita harus kumpulin sertifikat berapa puluh. Iya, Jadi sertifikat
sekarang sih kalau sertifikat. Tapi Mhm. kalau untuk poin-poin itu nggak ada sih ya di Ya mungkin poin-poin. pasca sesudah itu, namanya kita mau berinisiatif ya untuk itu supaya memudahkan ya sistemnya. Mungkin karena dulu juga kita masih manual banget tuh. Jadi kayak beneran kita Mhm. nyiapin kertas, kartu poin buat teman-teman. Jadi itu mereka Oh. bisa punya double, disetor nih nanti ke saya kalau nggak salah di divisi saya di kesejahteraan mahasiswa kalau nggak salah. Jadi Mmm. mereka bisa nih pada saat kegiatan langsung confirm ke BEM, terus kita recap, terus kita Mhm. setor nih. Jadi Oh, jadi dikumpulin di, divisi BEM ini, baru betul. nanti dari divisi BEM-nya menyalurkan ke dosen, ke Benar, ke pihak kampus. kemahasiswaan, karena kan tuh di bawah kemahasiswaan. Jadi itu nanti, Oh, iya iya historisnya iya. bisa ke-record. Jadi kayak mereka nggak harus dulu tuh susah banget tuh kayak, "Ih, kita harus ikut seminar apa ya? Seminar Mhm. di luar, seminar di Bingung. dalam," gitu kan. Nah, sistem poin itu memfasilitasi itu biar lebih mudah dan Mmm. kita nge-create supaya ya tadi, teman-teman tuh pengen dapat benefit apa di kegiatan yang kita bisa usulkan. Memang sih ada beberapa yang wajib ya, kayak Mhm. biasanya kan kampus tuh punya stadium general, Gimana tuh? kuliah umum yang misalnya Oh, entar iya. kerjasama sama macam-macam ya kalau Mhm. saya lihat ya, Sistem mungkin webinar gitu ya? perpajakan mungkin karena kamu masuk di online webinar ya, Iya, kalau dulu udah webinar, kumpul gitu ya di aula seminar, besar. Nah, iya, itu seminar kan besar. wajib gitu kan Mhm. bahasanya atau mata kuliahnya di tema itu pindah ke stadium general Mmm. gitu. Jadi selain cuman wajib doang, kita bisa tuh bikin kegiatan yang pakai poin. Jadi ada yang wajib, ada yang sifatnya, masukan dari mereka, Mhm. kayak gitu Oh. sih. Seru ya, Kak, dulu maksudnya, banyak SDM-nya gitu, terus tuh aktif Mhm. juga ya? Iya, alhamdulillah mungkin karena Heeh. resource-nya cukup banyak, tapi yang namanya saya pikir dinamika setiap zaman berbeda ya, Mhm. setiap periode ya gitu ya Nanda ya, dan ya itu tadi mungkin, mmm, benefit apa yang pengen kita sajikan juga gitu ke teman-teman gitu, dan sebenarnya dengan mengikutkan eksistensi kita gitu ya, Mhm. jadi Ormawa itu bisa jadi representasi mereka gitu. Jadi kalau Ormawanya sendiri di dalam itu semangat gitu Mhm. ya, challenge-nya tuh dijawab terus gitu ya sebagai tantangan, dia ngeliat, "Ih, kok Iya. beneran ya dapat manfaat," gitu. Dan dulu tuh paling suka di bagian index relation itu kita minta gimana caranya, Stimadani ini BEM-nya itu bisa ikut di kompetisi-kompetisi Keluar, di keluar, luar. mau itu yang ekonomi atau non ekonomi. Sampai kayak berapa Mmm. periode pas angkatan saya itu mahasiswa pelopor tertib lalu lintas kalau nggak salah, itu kan Oh, ikut iya? lomba terus tuh. Iya, jadi itu kan Mmm. kita ketemu dan Stimadani juga akhirnya bisa, apa ya, di-aware lah sama Iya. yang lain gitu Heeh. ya, di luar dari memang kita akan ngenalin ya, ada kan programnya yang kita ngenalin ke sekolah-sekolah atau ke Mhm massa ya mhm. dalam audiens yang lebih luas, Mempromosikan gitu bener, ya? gitu sih. Itu Mmm. salah satu yang bisa bikin menarik, ada loh teman-teman tuh yang sukanya emang ikut kompetisi Iya. dan Heeh. mereka dikasih wadah gitu. Kalau nggak salah sesudah-sesudah saya juga sering, di periode sesudahnya itu diikutkan lomba-lomba yang memang sifatnya akademisi ya, entah itu Mmm. paper atau itu debat gitu kan competition-nya. Itu bagus sih menurut saya untuk memfasilitasi teman-teman yang ke sana. Mmm. Dan itu kan yang paling penting ya buat mahasiswa. Semakin aktif juga di luar dari memang kampus tuh harus diakreditasi secara kualitas pendidikan. Kalau mahasiswanya juga aktif, itu kan juga akreditasinya membaik juga ya. Iya, benar. Dan itu buat kita yang lulusan itu penting banget. Mhm. Jangan Jadi sampai pas kita terpandang lulus, lah bener, jangan sampai pas kita lulus istilahnya. akreditasi kampus dalam kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita expect gitu. Mhm. Kita mungkin pindah pembahasan lagi nih, Kak, ke Boleh. setelah dari Stimadani. Kakak Mhm. ngapain aja sih setelah dari situ? Apakah, terrealisasi nih hal-hal yang Kakak dapat dari kampus tuh terrealisasi di saat setelah Kakak lulus? Oke. Mungkin karena background-nya kan beda-beda, kalau di BEM ini kan juga pasti banyak banget ya yang atau teman-teman yang nanti gabung, ini banyak mungkin yang memang mahasiswa aktif gitu ya, Mhm. tapi yang aktif tapi dia murni mahasiswa, tidak bekerja atau Mhm. bekerja gitu Iya. ya. Nah, kalau saya kan memang bekerja gitu ya. Jadi, apa yang saya dapat gitu ya selama saya kuliah, mulai dari segi ilmu yang bisa diimplementasikan gitu ya, karena memang saya juga sudah bekerja, itu jelas pasti kepakai gitu, Mhm. dan, eee, mungkin waktu kita kuliah, itu banyak banget kan sama dosen kita itu kan memang ngededicate kita buat nggak cuman paham, tapi langsung praktek. Sesederhana kalau di mata kuliah itu kok sederhana, ada 1 semester di mana kita magang. Itu buat teman-teman yang mungkin belum bekerja, magang itu jadi ilmu yang baru ya, Mhm. pada saat kita benar-benar terjun ke dunia kerja itu sebenarnya seperti apa, gitu ya. Dari sana kan kita belajar gimana sebenarnya dalam sebuah unit, entah bisnisnya dalam bentuk perusahaan yang Perusahaan. lebih besar Mhm. atau perusahaan yang mungkin skalanya menengah,
itu kita bagaimana berinteraksi dengan orang, gimana kita memenuhi kalau akuntansi menyediakan informasi ya dari data-data yang masuk di Iya. perusahaan, memastikan budgeting itu berjalan dengan baik, memanage orang di dalamnya. Nah, itu tuh di magang tuh kan kita belajar di situ. Makanya kayak kampus bikin produk semester ke akhir ya? Udah Semester dapat belum? belum ya? Kita di Belum ya? semester Magang 6 belum ya ya? harusnya Itu ya? magang ada. Kalau nggak Tapi sekarang kita bukan magang Kak sebutannya, tapi PI, Oh ya, inovasi kalau PI kan itu kayaknya dia juga pengembangan inovasi, iya. ngeimplementasikan gimana kita masuk ke masyarakat secara Iya. bermanfaat ya gitu. Jadi mungkin itu juga akhirnya kita kan kalau nanti lulus kita masuknya ke masyarakat juga. Benar. Dan kalau misalnya bahasanya kita disebut mahasiswa, itu kan berarti kalau kita kuliahnya memang lebih memperoleh banyak ilmu, harusnya ilmu itu bisa relate kontribusinya ya, baik bagi dirinya ataupun bagi society-nya dia. Nah, menurut saya kalau saya kan background kerjanya memang di kemanusiaan Anda, dan ini udah dari awal masuk kuliah sampai sekarang saya ada di sana. Oh, Heeh. nggak pindah-pindah? Cuman memang bertahap gitu. Jadi dari awal masuk kuliah beneran mulai dari Mmm. yang admin aja, terus karena di kemanusiaan itu saya kan sempat jeda tuh lulus D3 nggak langsung Nggak lanjut langsung S1? S1 karena mau ngeliat nih kebutuhannya di mana nih sesuai sama pekerjaan saya gitu ya kan. Jadi saya itu di kemanusiaan itu kan programnya ada 3 core. Jadi saya itu handle program untuk disaster, DRM, bencana, Oh, lalu bencana. tentang dunia anak sama dunia Mhm. pemberdayaan masyarakat. Nah, pas di bencana saya baik dikirim tuh project Asap, Kalteng, project Palu, kayak gitu. Terus kemarin Bencana-bencana di bencana-bencana, terus Indonesia yang ya? terakhir project Kalsel. Nah, pada saat sesederhana saat kamu terjadi bencana aja, itu kan kita harus ngerti gimana caranya kita nge-manage volunteer dalam jumlah yang banyak, Bener. sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Kalau di kampus kita punya mata kuliah manajemen SDM juga. Kita juga ada mata kuliah yang di dalamnya belajar tentang perilaku organisasi, gimana kita tuh bisa kenal, kita masuk ke satu wilayah yang kita belum tahu Belum banget, tahu, gimana heeh. cara kita tuh connect sama masyarakat lokal, connect sama pemerintah, ada di tengah supaya kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi, Terpenuhi nggak saat bencana aja, tapi sampai pasca recovery, bencana, benar seperti itu. Nah, bener. itu menurut saya semua semua ilmu beneran kepake, memastikan kalau di kemanusiaan itu donasi masuk kan dalam jumlah yang banyak karena setiap orang peduli. Jadi jangan sampai donasi yang masuk itu tidak tepat sasaran. Jadi harus beneran tepat guna, terus tepat di-organize-nya gitu. Kalau kita di akuntansi itu butuh banget. Kita nge-manage kan. Oh, Iya, benar. dengan budget yang donasi yang masuk sekian, itu ada rencana anggarannya loh. Teman-teman di lapangan itu sudah tahu kebutuhan masyarakat harus Apa di-deploy di aja ABCD. gitu. Nah, kita gimana memastikan itu masuk ke sana? Dan itu dimonitor supaya tidak terjadi akuntabilitas yang tidak sesuai gitu, yang nggak sesuai lah, kan banyak ya case. Kan kadang kebaikan itu memang besar, tapi kebaikan juga harus diorganisir. Benar. Karena peluang-peluang saat kebaikan itu jumlahnya sumber dayanya terlalu banyak, mungkin kita belajar segitiga kecurangan ya, ada peluang gitu ya, ada kesempatan dan ada tekanan, itu bisa terjadi hal-hal yang tidak, itu nggak cuma ngelola donasi, saya pikir juga kalau di pekerjaan, Iya, di hal-hal kecil banyak lah kan, juga sih, Kak, banyak nggak hal harus di kecil. bencana. Di pekerjaan tuh paling sering tuh, misalnya kita lagi ngelola project, kita hari ini diajarin materi etika profesi ya. Banyak kan orang-orang yang kalau praktek bisnisnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan supaya bisnisnya tetap tetap lanjut. Jadi menurut saya sih semua yang memang diajarkan itu bisa nggak cuma paham, tapi kita menguasai dan akhirnya kita bisa praktekin Iya, bener. sesuai sesuai kebutuhan kita lah di dunia kerja. Itu Kalau sih Nanda. kalau yang tadi kan bencana nih, Kak, saya Mm-mm. mau fokus ke yang bagian anak-anak nih. Boleh. Nah, boleh diceritain sedikit mungkin, Kak, gimana itu dia prosesnya, program Heeh. kerjanya seperti apa? Kalau di kerjaan ya? Mhm. Oke. Jadi kalau di kerjaan itu kita memang concern-nya itu kan kepada pemenuhan perlindungan hak anak. Jadi kan kalau kita tahu sebenarnya anak-anak itu nggak cuman dia punya hak untuk tumbuh dan berkembang, itu biasanya orang cuma lihat dia sehat, tapi dia juga harus punya pendidikan yang baik, dia juga diasuh dengan baik gitu ya. Jadi kita punya program yang memenuhi hak anak. Kalau di skala kota, biasanya tuh sampai pemerintah tuh ngededikasi ada kota layak anak. Sekarang di institusi-institusi yang ada sekolah ramah anak, bahkan ada rumah ibadah ramah anak. Itu supaya kita nggak hanya bicara tentang kebutuhan yang orang lihat cuman, oh dia sehat dia Dia sekolah, sehat, nggak dia cuman makan gitu. gitu Nah doang. betul. Jadi di kantor itu kita ngedevelop program-program yang seperti itu. Jadi ada program namanya program home. Home itu bahasa Inggrisnya kan rumah ya. Tapi gimana
program itu jadi rumah beneran buat mereka. Rumah bermain, rumah belajar, rumah bersosialisasi. Mmm, di sana bareng sama volunteer. Ada teman-teman dari mahasiswa, kita gandeng, ada volunteer yang memang pekerja, profesi gitu ya, yang memang dia mau, nge-share, pengalaman dan ilmunya ya, biar bisa bermanfaat gitu ya ke anak-anak. Itu kita ada satu kampung di wilayah Stalkuda, pesisir, jadi di sana itu, ya perekonomiannya menengah ke bawah, kerjanya ya serabutan lah ya, mulai Iya. dari ada yang memang buruh, atau ada yang mulung, atau kalau nggak salah deket sana itu ada golf, itu jadi dia caddy atau bantu-bantu bersih-bersih. Di situ dulu angka putus sekolahnya atau pendidikannya juga masih lumayan challenging ya. Jadi kita bikin program home, di sana adik-adik bisa belajar tuh, apalagi pas pandemi kemarin, mereka Iya nggak sih. semua kan punya gadget. Di sana Bener. tuh kita siapin sarana belajarnya gratis dan dibimbing sama kakak-kakak mentor. Sampai sekarang berlanjut, sampai udah tahun kedua. Jadi ada anak yang terlambat sekolah, nggak ngerti cara membaca atau nggak ngerti huruf lah, Gitu. sesederhananya mereka udah ngerti. Ada anak yang mungkin dengan keterbatasan ekonomi orang tuanya dia minder, karena di sana kita ajak ada kakak-kakak relawan yang ngerangkul mereka, diajak apa namanya, ngobrol satu sama lain dengan temennya, mereka udah lebih percaya diri, mereka lebih berani, bahkan mereka berani bermimpi. Jadi mereka itu di sana kita siapin wadah dan kita selalu apa ya, memastikan adik-adik itu percaya sama mimpinya. Mereka diajarin pengen jadi apa, mereka menggambarkan, kan harus divisualisasikan, ditempel di sana. Jadi mereka bisa terus semangat untuk itu dan itu relate karena waktu di BEM juga kita, punya program Yang kurang lebih, mengajar, ya. benar. Cuman waktu itu ke anak jalanan di daerah BDS 2. Oh, Jadi ini ya, apa ya, di BDS 2 itu ya di namanya? sana ada teman-teman Kopaja Iya, dulu, Kopaja, dulu bener. ada teman-teman Kopaja. Nah, itu di area mereka di sana, ada Kak Agus kalau nggak salah di sana dulu juga beliau volunteer-nya, HI pada saat rescue ya, karena beliau kalau nggak salah jurusan K3. Nah, teman-teman BEM kita bawa ke sana, terus teman-teman yang memang, eee, apa namanya, mahasiswa yang memang suka tuh kegiatan sosial bisa ngajar tuh waktu itu, baca, nulis, ngitung, gambar, kayak gitu. Itu jadi relate sih menurut saya, mmm, di organisasi kita bisa praktekin, di dunia kerja itu banyak, karena sukses orang tuh beda-beda sih Nanda. Iya. Ada sukses orang yang ngerasa, "Oke, aku udah punya Banyak gelar, aku udah punya uang. kerja mapan." Tapi ada orang yang kadang, semua kebutuhan material ini gimana sih caranya biar nggak cuma dia nikmatin, jadi ada yang memang suksesnya ngerasa bisa bermanfaat untuk orang. Kita siapin wadah itu. Di kampus kita siapin, kalau di kerjaan saya karena memang background-nya kemanusiaan, ya kita memfasilitasi orang-orang yang seperti itu. Yang mungkin kalau dia kerja atau kalau dia mungkin berbisnis, dia nggak punya waktu, tapi dari, apa namanya, kegiatan kita dia bisa kontribusi baik dari segi materi atau bahkan ikut langsung, ya itu bisa, kayak gitu. Itu sistemnya kalau misalnya kita pribadi nih, personal, itu Mhm. sistemnya daftar gitu Kah, Kak, Daftar atau jadi bagaimana? volunteer ya? Daftar Daftar aja volunteer-nya. jadi volunteer. Jadi kita punya yang namanya Hive, Human Initiative Volunteer. Itu Hive itu kan dalam bahasa Inggris dia rumah lebah. Jadi kan lebah itu dia biasanya menyerap sesuatu yang baik dan dia mengorganisasi sesuatu untuk menjadi lebih baik. Nah, Hive itu mewadahi teman-teman as a personal atau as a community yang mau gabung. Contoh sekarang yang lagi gabung sama kita tuh ada KM ITK, kalau nggak salah, ITK Mengajar ya di Iya. bawah sosmasnya dia ya. Terus juga ada teman-teman dari karena di sana ada kelas berhitung, kemarin ada teman-teman dari Uniba kalau nggak salah dari Hima Prodi Matematika itu pernah gabung juga. Juga pada teman-teman dari, Migas pernah datang ke sana juga kayak gitu. Jadi ada yang as a society atau mereka mau personal nih. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman Stimadani after kuliah gitu ya dari Stimadani ngerasa butuh wadah walaupun kamu sudah nyiapin ya, ada e-kalumni gitu ya buat mereka yang memang ingin connect, karena percaya sih, connected atau networking itu membawa banyak Bener, iya. kebaikan ya. Ya kalau di kita di Islam kan diajarkan ya silaturahim itu dia Silaturahmi. memperpanjang umur, memperbanyak rezeki gitu ya. Jadi mau dapat karir karir kadang pasti dapat informasinya gitu ya. Atau kegiatan yang sesuai sama minat kita bisa sesuaikan juga dapat infonya di sana. Ya bahasanya membuka banyak jejaring kebaikan deh, entah itu sifatnya pahalanya atau sifatnya kegiatannya. Kegiatan. Gitu. Kalau itu setiap berapa kali seminggu sih, Kak? Atau setiap hari ketemu sama anak-anaknya atau Oke. gimana? Kalau yang di kegiatannya Kakak itu kita seminggu, 2 sampai 3 kali ketemu adik-adik. Jadi, kalau volunteer-nya kan karena teman-teman mahasiswa juga menyesuaikan dengan
jadwal entah kuliah ya, karena kebetulan yang sekarang lagi banyak gabung itu yang kuliah kuliah murni ya, jadi dia menyesuaikan jadwal kuliah tuh seminggu 2 sampai 3 kali. Nah, di luar itu kita juga ada bikin ini yang sifatnya momentum gitu. Kayak anak tuh kan ada hari anak, ada hari iya gizi, benar. ada hari kesehatan, atau pada saat Ramadan gitu ya kan itu ada. Nah, itu yang sifatnya momentum. Tapi kalau yang rutin tadi bisa seminggu 2 sampai 3 kali. Di hari apa Di tuh, hari Kak? kerja, Di hari atau kerja. kalau memang bisanya di weekend nanti kita arrange di weekend. Karena adik-adik udah mulai sekolah offline ya, Offline. jadi biasanya kelasnya di sore. Jadi mereka antar ngaji dulu, habis itu nanti sesuaiin aja apakah mereka lagi pingin belajar tentang peminatan yang mana, si kakaknya juga maunya yang mana, jadi ada kurikulumnya juga yang udah disiapin. Seperti itu. Seru ya. Mungkin nanti dari BEM bisa kerjasama Ya, silakan. sama kayak ini. boleh, silakan. Benar-benar. Sama yang terakhir tadi Kak, apa aja? Bencana, anak, yang Pemberdayaan. terakhir pemberdayaan. Itu Pemberdayaan seperti apa? masyarakat. Ya, pemberdayaan masyarakat kalau kita di kampus tuh kan kita punya sekarang namanya pengembangan inovasi ya. Kalau di saya kan tadi masih Iya. magang ya, udah gap year-nya udah jauh tuh. Kalau di Tridharma Perguruan Tinggi kan memang ada yang memang kita di pengabdian masyarakat ya, Mas. Nah, kalau di pemberdayaan itu lingkupnya bisa macam-macam, Nanda. Apakah sifatnya, jadi itu biasanya kita punya core-nya pemberdayaan itu bisa keluarga berdaya, terus nanti pemuda berdaya dan juga kampung berdaya. Nah, keluarga berdaya ini intervensinya kalau di dalam satu wilayah itu kita lihat dulu nih, apakah di sana wilayah, jadi kan kalau kita turun ke masyarakat biasanya kan kita pasti sowan ke pemerintah. Nggak tahu ini ada yang udah punya pengalaman PI kali ya teman-teman di sini, kan pasti kita diajak sowan, terus kita lihat masalah masyarakat itu ada apa dan potensinya ada apa. Jadi kan kita itu nggak cuma bicara tentang masalah, tapi kita juga lihat sumber daya yang ada di sana. Nah, misalnya dalam hasil kita koordinasi dengan pemerintah itu kan dia biasa punya data nih. Oh, ini ada wilayah yang memang kantong kemiskinannya tinggi, Mbak. Kita turun lagi tuh nanti ke sana. Nah, masyarakat itu jangan langsung dijejeli dengan kita bawa apa. Tapi kita biasanya punya project. Jadi kalau kita bikin perencanaan project gitu ya, di project management development itu saat kita melakukan intervensi, selain kita butuh data yang memang real sesuai dengan kebutuhan di sana, kita pastikan masyarakat itu sejak awal kita libatkan. Jadi ada yang namanya social mapping. Ini juga Jadi berjangka panjang gitu ya. Nggak Jadi cuma sekali dua benar. kali. Jadi kan program itu ada yang sifatnya ini kalau di dunia filantropi ya atau kedermawan tuh ada yang sifatnya charity atau karitas. Itu yang kayak kamu lagi ada kebakaran, deh kamu kasih. Itu charity karena kita cuma peduli dan udah habis itu kita hit and run sesuai kebutuhan saat itu juga. Atau ada yang sifatnya di develop selama period Pasca seberapa bencana. lama gitu. Itu kalau pasca bencana biasanya dia punya potensi kita masuknya ke pemberdayaan. Tadi misalnya kita udah turun satu wilayah, terus kita bikin yang namanya social mapping, Nanda. Nah, itu di dunia, kalau di kampus kita diajarin, belum ada ya kayaknya mata kuliahnya. Udah ada mata kuliah CSR nggak sekarang? Nggak ada. Belum ya? Belum. Kalau di saya dulu masuk di seminar akuntansi. Jadi kita bicara tentang praktek bisnis yang baik ya, etika bisnis itu ada tentang CSR. Nah, saya dulu ingat mata kuliahnya Pak Adi. Oh, Pak Adi, Ya, ada jadi Pak Adi. kita diajarin tuh perusahaan yang menerapkan CSR untuk pemberdayaan. Jadi pada saat kita turun di masyarakat itu kita di CSR itu harus ada yang namanya pemetaan sosial untuk ngerencanain satu program. Sebenarnya itu kalau dikonektingkan sama BEM gitu ya, Ananda. Kita kalau misalnya mau bikin program itu jangan sampai plek ketiplek nurun. Biasa gitu ya, dikejar deadline, kapan dimasukin proposal? Aduh Kak, udah waktunya rapat kerja, ini ketemu sama kampus diminta sebulan lagi Bu, terus deh kita ngelihat laporan yang sebelumnya, tapi kita nggak assessment dulu, ini potensinya ada nggak di mahasiswa kita, kalau program ini dilakukan cocok apa enggak, kita punya sumber daya. Nah, masyarakat itu dilakukan namanya pemetaan sosial. Mereka yang beneran bisa metain masalahnya apa dan mereka nanti dibimbing sampai kita punya potensi apa sih kalau kita jalanin. Yang digandeng stakeholder-nya siapa aja. Kira-kira kita bisa berapa lama sih yang paling prioritas. Jadi belajar bikin manajemen skala pemecahan masalah. Jadi kalau bikin program tuh ada pohon masalah, lalu pohon solusi. Nah, nanti dari situ keluar rekomendasi program. Nah, di pemberdayaan nanti kita mengintervensi itu. Kayak tadi, jadi di pemberdayaan itu kita kan mau memberdayakan masyarakat. Itu beneran kita cari tahu masyarakat itu
punya masalah dan punya potensi apa, biar Mhm. nantinya kalau kita bikin program itu bisa ngedevelop. Mungkin kalau di kampus sekarang ada pengembangan inovasi ya, Iya. jadi kan biasanya segmennya itu di UMKM ya, perekonomian. Mhm. Jadi kayak UMKM itu punya kendala apa nih, masalah, tapi nggak cuma masalah Nanda, Apakah solusinya solusinya juga? apa. Nah, mereka butuh digandeng, biasanya masyarakat itu sebenarnya punya solusinya, cuman mereka belum dapat pintunya. Nah, jadi kita masuk tuh sebagai fasilitator untuk proyek itu. Jadi keluarga berdaya itu nanti kalau misalnya dia masalahnya di gizi gitu ya, ya berarti di masalah kesehatan, berarti dia nanti keluarga yang memang di rumah mereka itu, mereka mulai dari masuk misalnya gizi buruk sampai anaknya jadi gizi baik itu mereka udah punya keterampilan nih, punya pengetahuan Agar tidak terjadi agar lagi. tidak terjadi lagi. Nanti biasanya naik jadi pemuda berdaya. Pemuda berdaya itu kayak kita nih, kalau di kampus ada organisasinya. Jadi pemuda berdaya ini adalah orang-orang yang punya, kalau kita sebut lokal heroes ya. Jadi mereka yang sudah punya, semua orang tuh kan punya panggilan. Iya. Biasanya untuk dedicate buat masyarakatnya. Pemuda berdaya ini kita bekalin gimana caranya dia bisa ngedevelop kampungnya sampai akhirnya kampungnya jadi kampung berdaya. Nah, itu tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Apakah di sana potensinya ekonomi ataukah memang potensinya atau masalahnya juga di Karena kesehatan. tiap daerah beda-beda ya Betul, permasalahannya. permasalahan dan sumber dayanya. Jadi pemberdayaan itu sebenarnya kita bisa ukur di level kualitas hidup. Jadi kalau di kantor kakak itu, kita kalau intervensi satu program, ini teman-teman tuh juga bisa ya jadikan indikator kalau misalnya teman-teman, misalnya di PSDM aja, kalau di BEM gitu ya dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu masuk di kampus, mahasiswanya cuma ngerti apa nih, misalnya di organisasi, dia belum ngerti sama sekali. Itu kan biasanya kebutuhannya dia wadah aktualisasinya dulu keterima jadi anggota. Kalau di masyarakat, kita tadi misalnya di pemberdayaan anaknya gizi buruk. Jadi kan kebutuhannya dia mungkin dikasih makanan sehat gitu ya. Asupannya. Biar naik kan berat badannya dan status gizinya. Itu namanya quality of life level 1 di tempat kita. Jadi kalau kita ngasih kebutuhan dasar, kayak tadi orang bencana butuhnya makan, atau sekarang orang bencana butuhnya, ini apalagi bisa ada kebakaran ya, Iya. itu dia butuhnya, kalau biasa semua orang tuh kan kalau nggak pakai asesmen, udah kasih aja sembako. Orang butuhnya sembako. Padahal kalau baru respon bencana itu biasanya butuhnya makanan siap saji. Iya. Gimana sih dikasih sembako, kompor nggak ada, kayak gitu. Masaknya gimana? Nah betul, itu quality level satunya kebutuhan dasar tuh di level 1 kalau di kita di pemberdayaan. Nanti yang kedua ditambah dia tuh pengetahuan. Jadi kalau misalnya ada yang gizi buruk, ibunya dibekalin, Bu, pola makanan sehat itu gini loh, pola asuh tuh Diberi gini. materi gitu ya. Benar. Nanti kalau yang ketiga itu mereka akhirnya udah praktekin. Oh, benar dipraktekin ya. Dan itu berdampak dan dia praktek sendiri. Nah, nanti yang keempat quality of life yang terakhir itu akhirnya mereka sudah punya sumber daya untuk, wah aku udah jadi keluarga berdaya ya. Gimana caranya aku bisa jadi orang yang mengajak orang yang mungkin dulu punya masalah yang sama, itu dia bisa dapat seperti saya juga. Jadi dia mulai masuk untuk jadi organisasi lah. Sampai akhirnya mereka yang mengimbaskan itu semua. Itu the real sih menurut saya pemberdayaan yang memang kita tuh jangan cuma ngasih apa namanya makanan, tapi kita juga harus kasih pancingan. Karena kalau kita mau pergi, jadi kita tuh kalau bikin program tuh harus exit, namanya exit strategi. Itu gimana caranya habis kita pergi mereka jelas berkelanjutan dan ada pendampingan intens dalamnya. Tetap ada pendampingnya ya. Betul. Walaupun nanti disesuaikan dengan kadarnya. Jadi kalau kita mau pergi kan dia udah ngelis nih di awal. Misalnya kalau kita bikin program A, kita tuh harus connected-nya dari awal sama pemerintah ya. Kalau kesehatan kan di dinas kesehatan, Iya. sama kalau di Balikpapan atau di kementerian tuh ada Kementerian PPA Perlindungan Anak yang emang concern di stunting contoh ya. Ya udah itu connect tuh ke mereka. Supaya ini jadi program pemerintah yang memang dapat apa namanya? Apa ya, concern-nya mereka yang di sana. Terus nanti dihubungkan nih sama unit usaha. Kayak misalnya kalau di bencana itu ada namanya istilah pentahelix. Jadi dalam menangani bencana itu gak cuman si pemerintah aja, tapi ada dunia usaha, ada akademisi, ada media. Jadi itu butuh diberitakan mulai dari masalah sampai dengan nanti ada solusi di Solusinya. dalamnya. Menurut aku seperti itu sih yang misalnya nanti dari tadi ya pemberdayaan masyarakat yang dipraktekin di tempat kerja kakak itu relate. Jadi kalau kakak bilang waktu kakak kerja di tempat kakak itu tuh kayak lagi masuk ke organisasi yang lebih luas. Iya. Kayak gitu. Karena jaringannya juga alhamdulillah Besar, luas lumayan luas dan kalau dari para founding father waktu kakak masuk itu mereka kan juga dari mahasiswa Nanda. Jadi beliau itu kayak yang dokter itu yang lagi koas. Jadi memang bergerak atas dasar voluntary. Jadi beliau bikin itu dan pingin organisasinya ini bisa makin
profesional dan manfaatnya lebih luas. Sampai akhirnya sekarang udah ada di 13 provinsi. Kita punya cabang itu yang di luar negeri 3. Itu ada di Korea, ada di UK, sama di Aussie. Terus kita punya 11 representatif kayak di Jepangnya, terus misalnya yang di Timur Tengah, kayak kita punya project di wilayah Afrika gitu. Jadi kayak misalnya kakak kemarin project yang di Palu, itu kakak jadi kalau kalian mau belajar tentang istilah kemanusiaan itu biasanya kalau di masyarakat di Indonesia nyebutnya LSM atau disebutnya NGO. Di luar negeri itu kita akan mengikuti standar-standar kerja kemanusiaan supaya mungkin akan dimulai dari komunitas orang-orang yang sekarang suka peduli ya. Misalnya kan ada yang mungkin komunitas yang suka belajar, nanti bikin komunitas tentang belajar seperti misalnya udah kerjasama kemarin pas lagi kebakaran tuh ada gembel Gembel, ya, ya. atau teman-teman yang anak jalanan dari Kopaja gitu ya. Nah itu kan nanti akhirnya kita menaikkan level tuh dari komunitas jadi organisasi nih, biar kita bisa ngelola resource lebih luas. Lebih Kayak lebar gitu, lagi ya benar. jangkauannya. Kakak waktu itu gitu. Jadi waktu masuk itu ya sudah banyak ngelola ya, waktu dikirim ke Palu, datang dong langsung ketemu pada saat bencana di Palu tuh kan ada 3 bencana ya. Likuifaksi, itu yang tanahnya terbalik, tsunami, sama longsor besar gitu. Dan karena itu bencananya besar, yang datang itu dari Turki, Jepang, Banyak ya. Korea. Datang tuh masuk ketemunya sama mereka. Kelola dana yang lebih luas. Sebenarnya dana itu lebih kepada gimana nih jadi project yang bantu mereka mulai dari awal sampai nanti mereka bangkit ya. Nah itu tuh kata kunci di pemberdayaan. Jadi kalau misalnya bicara pada saat ditanya, Kak gimana sesudah dari kampus, karena di kampus kita dibekali ilmu terus kita organisasi pada saat masuk ke kantor itu udah kayak wah ini mungkin skala lebih luas ya, karena kalau kantor kakak itu mulai dari Indonesia dia memang pinginnya biar bisa manfaatnya kan keluar, jadi sertifikasinya juga legalitasnya juga naik terus tuh Nanda, jadi mulai dari terdaftar sebagai LKS Kementerian Sosial, kalau di bawah Indonesia harus terdaftarnya di Kementerian Sosial, lalu terdaftar di PBB, jadi masuknya di UN itu terdaftar sebagai NGO UN. Terus Besar banget ya ternyata ya. masuk ke Eropa masuknya terdaftar di ECOSOC-nya kayak gitu. Dan itu kamu akhirnya bisa kerja dengan standar internasional. Ibarat kata kalau di pembangunan itu kan Indonesia udah pernah dengar tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Zaman kakak dulu MDGs. Jadi kalau kita mau ngebangun negara lebih luas atau ngebangun dunia, nah itu kita sekarang pakai skala SDGs. Nah pembangunan dunia itu kan banyak aspek tuh di dalamnya. Nah gimana kalau kita bikin program perusahaan atau lembaga atau sederhana kayak kamu di kampus itu tuh pengembangan berkelanjutanmu masuk ke yang mana kayak gitu. Itu skala lebih luas. Seru ya Kak. Pengen deh pindah kerja. Enggak dong. Udah kerja sama kakak nih ya. Bercanda. Oke siap. Mungkin bisa sharing Kak. Ini aku baca di CV-nya kan Kakak sebagai kepala cabangnya nih. Itu Ya. gimana ceritanya? Tahap-tahapnya. Tadi kalau aku bilang kan aku masuk ke kampus itu barengan sama pas baru mulai awal kerja ya. Beneran itu mulai dari admin di sana. Jadi waktu itu mereka punya program anak ya. Di program anak tuh selain home yang memang bentuknya wadah, mereka udah punya program dulu namanya PKPU kan. Terus jadi Human Initiative itu karena beberapa tahun terakhir berubah brand. Itu dia punya program beasiswa, kakak masuk tuh dari sana, dari admin gitu kan. Ngelola gimana caranya dana beasiswa ke anak-anak yang didampingin, nggak cuma dikasih uang tapi ada pembekalan karakter, itu sampai terlaporkan ke donor untuk akuntabilitasnya. Dari admin sampai akhirnya jadi tim program. Tim program itu dari macam-macam tuh Nanda. Dari anak, terus nanti belajar dikasih handle ditambahin dari anak nambah ekonomi. Dari ekonomi akhirnya dimasukkan ke bencana. Nah, habis bencana itu itu tingkatan yang paling atas ya? enggak juga. Jadi juga. Maksudnya biasanya kalau di tadi kan 3 core gitu ya. Itu kan butuh orang-orang yang concern di sana. Jadi kita menambah kapasitas kita gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kita boleh spesialis, tapi kita juga harus generalis untuk mengerjakan operasi perusahaan dalam skala lebih besar. So misalnya kayak kenapa kalau kalian rapat kerja itu sifatnya menghubungkan sama semua orang, kita jangan sampai cuma tahu aku orang pendidikan aja gitu ya. Misalnya kamu orang apa kalau di kementerian? Hubungan luar. Cuman ngerti tentang spesialis hublu aja, padahal kita juga harus tahu BEM secara general tuh kan gimana gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ditambahin dan akhirnya naik jadi
kirim-kirim tuh project-project dulu. Mmm. Tadi dikirim pas lagi ada bencana dikirim, pas lagi ada program pemberdayaan Kakak akhirnya Ikut serta diikut ya? sertakan. Jadi program pemberdayaan nggak cuma misalnya di Balikpapan, Kakak dikirim ke Kalteng waktu bencana recovery asap. Background Kakak ekonomi kan waktu Mhm. itu, Kalteng project-nya pemberdayaan petani yang diintervensi masyarakat yang belum punya air bersih. Jadi dia buang air besar sembarangan di sungai ya, daerah lahan gambut, petani tapi hasil usahanya Nggak nggak maksimal lah. maksimal. Itu kan bahasanya wah ilmu baru nih, Mhm. tapi kita di dalam kan dirancang programnya sudah ada kerangka kerjanya nih. Ini kita intervensi dari mana, tenaga ahlinya tuh misalnya yang ngerti tani, kita didatangkan orang yang udah praktisi dan teori langsung. Nah kayak gitu. Jadi di sana belajar, hampir semua bidang dikirim, Mhm. sampai akhirnya diutus naik posisinya itu jadi kepala program. Kepala program tuh kita beneran ngerancang gimana caranya program ini bisa memberdayakan masyarakat. Nah, mungkin karena di sana juga udah cukup berapa ya, di kepala program mungkin sekitar 3 tahun, akhirnya masuk nih. Kalau kepala program kan lebih ke implement program. Kakak masuk di operation. Jadi juga mikirin gimana caranya berjejaring dengan donatur masyarakat. Kalau tadi kan masyarakat penerima manfaat program, Iya, kalau ini dengan donasinya. donasinya, Nah, donaturnya. betul. Jadi itu jenjangnya tuh kayak gitu, dari program masuk ke operation, habis itu akhirnya jadi kepala Mhm. cabang. Banyak Seperti ya itu. Kak jejaringnya. Jadi kalau misalnya, permasalahannya tentang pertanian tuh, jadi Mhm, mencari kerjasama juga dengan, expertnya, iya. betul. Oh gitu ya, jadi beda-beda, banyak dong Kak Benar. kenal orang. Jadi kalau di dalam itu kalau Kakak bilang, Kakak tuh kan punya moto hidup tuh belajar, berkarya, bermanfaat. Mhm. Sementara kita belajar itu nggak cuman dalam ruang kuliah Mhm. gitu. Pas Kakak di kantor itu beneran semuanya baru gitu. Maksudnya kayak tadi, bukan tiba-tiba, kebutuhan masyarakat butuhnya pertanian. Iya, Gimana kita belajar research cepat, lagi, cari nge-search tahu. cap Mhm. lagi, terus ini standarnya gimana biar berjalan dengan baik, dan kan kita nggak sendiri. Iya. Kita harus nge-build jejaringnya, belajarnya dari ahli yang mana, yang nanti dia bisa dampingin. Mereka akhirnya sampai orang yang tadi Kakak bilang nggak punya WC, Mhm. mereka tuh bukan yang nggak mau, mereka Mhm. bukannya nggak mampu, mereka nggak ada yang nyadarin aja. Jadi Mhm. Kakak itu proyeknya berjalan 2 tahun di sana, itu luas banget wilayahnya, nggak ada listriknya pakai genset, mereka yang biasa banget ke sembarangan, Mhm. itu akhirnya bisa bikin yang namanya arisan jamban. Arisan jamban tuh bukan kita ngasih WC, Nanda. Jadi kalau kita bikin program ke masyarakat, misalnya mereka buang air besar sembarangan, kita nggak ubah mindset sama perilaku mereka, maka kalau kamu bangunkan WC pasti nggak dipakai. Mhm. Tapi ini mereka beneran yang mereka tuh Pakai disadarkan, gitu. heeh. Jadi di teori kesehatan lingkungan tuh diajarin tentang pemicuan. Pemicuan tuh memastikan mereka sadar kebutuhan mereka pada misalnya jamban itu, dan mereka mikir, "Oh iya ya, harusnya aku bisa bergerak." Dan mereka arisan itu kita nggak kasih uang. Jadi Mmm, mereka yang mereka ngumpulin, sendiri ya, akhirnya dari ngerjainnya mereka untuk mereka lah. bener, gotong royong, sampai akhirnya bisa jadi tadi pemuda berkarya bikin kader. Mereka yang ngurus nih arisan jamban yang kolek dana siapa, yang nanti deploy SDM, gotong royong waktunya kapan. Sampai alhamdulillah pas Kakak pergi tuh kalau nggak salah di sana ada 5 jalur. 5 jalur itu kayak mungkin di sini 5 blok ya. Itu udah berapa blok itu sudah bikin arisan jamban. Mereka akhirnya ngebangunkan jamban untuk nenek-nenek yang mungkin kalau Mhm. harus buang air besar Harus itu ke duduk atau hutan. oh, Di jauh sana banget. nenek-neneknya ini Tetap Nanda, sehat-sehat, nenek-neneknya kuat. kan petani ya, Oh, nenek-neneknya fit gitu ya. Kalau sekarang kirain kan harus yang kayak di fasilitas yang lebih bagus gitu, nggak, maksudnya kan rata-rata nggak punya jamban. khusus. Rata-rata nggak punya Mmm. jamban. Jadi ya beda ya, kalau di sana nenek-nenek stamina remaja, kalau zaman sekarang kan stamina remaja Jompo, jompo gitu ya istilahnya tersindir. gitu ya. Ya itu kalau memang kita masuk ke masyarakat yang asli itu memang mereka budaya gaya hidupnya emang udah sehat ya. Berbeda Cuman ya juga itu sih ya. tadi. Jadi akhirnya masyarakat itu kalau tanda kutip disebut ya pemberdayaan, mereka bisa berdaya. Jadi walaupun Kakak waktu itu proyeknya udah selesai, mereka bikin tuh sudah arisan zamannya udah tetap jalan, Mbak, terus air bersih itu kita bikinin Oh, tetap kayak di-follow up ya dari tetep, kantor Kakak ya? karena follow up-nya nggak follow up dana, tapi tetap Mhm. disapa, "Gimana Pak? Ih Mbak, arisan jambannya udah jalan." Terus sekarang masuk kan, kita kan gandeng puskesmas, Mhm. dan juga namanya, pemerintah desa gitu ya, pemerintah desanya, mereka yang follow up itu seneng dong. Kan biasanya kan budgeting itu turun dari pemerintah misalnya ke masyarakat kalau nggak tepat guna, nggak Enggak di berkelanjutan iya, kan. Nah, enggak mereka seneng dan berlanjut. itu dilanjutin oleh mereka. Alhamdulillah mereka udah bebas buang air besar sembarangan, terus mereka juga sudah punya air bersih itu kita ngebor, tapi Mmm.
PDAM-nya itu yang ngelola masyarakat sendiri. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar yang seperti itu bisa mereka kelola dan makin banyak sih dampaknya. Kalau nggak salah mereka akhirnya dibawa ke desa-desa yang lain untuk bisa ngepromot. Nah itu kalau di kita udah quality of life-nya atau level pemberdayaannya, kualitas hidupnya itu udah di level tinggi tuh. Karena mereka bisa mengajarkan apa yang sudah mereka sharing rasakan. lagi ke yang Benar, lain ke yang gitu lain. ya. Dan pemberdayaannya itu jadi durable impact. Jadi kayak dari satu desa tuh bisa semakin luas, semakin luas, semakin luas. Kayak gitu. Seru ya Kak? Ya, boleh. Nggak harus kerja di kantor ya, jadi volunteer juga bisa. Iya. Ya udah banyak banget ya yang kita obrolin Kak, mulai dari throwback waktu Kakak masih kuliah, awal masuk maba dari D3 sampai jadi Kakak yang sekarang. Makasih banyak ya Kak atas waktunya. Sama-sama. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Mungkin sekian dari saya dan Oke. Kak Yeni. Mungkin Kak Yeni ada yang mau disampaikan buat Oke, teman-teman? teman-teman, kan kalau tadi saya sampaikan kita itu selama hidup itu kan long life learning ya, belajar, terus ilmu kita itu sebenarnya pada saat, kita dapatkan itu nggak akan berhenti di kita sendiri gitu ya, tapi manfaatnya mungkin kalau di Islam itu kita diajarkan ada salah satu amal yang namanya amal jariyah, itu salah satunya juga adalah Iya benar. ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita selama hidup itu beneran manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, pasca kita hidup itu mungkin bisa banyak mengangkat, derajat lebih banyak orang gitu ya yang pertama. Dan saat kita mengangkat derajat lebih banyak orang itu sebenarnya itu balik kepada diri kita sendiri. Jadi belajar dan melakukan karya-karya yang bermanfaat itu sebenarnya kebutuhan untuk yang akan balik ke kita sendiri, dan jangan pernah lelah untuk nge-challenge diri gitu. Jadi kalau tadi misalnya di kampus ataupun pada saat teman-teman kuliah tuh kan, challenge-nya pasti banyak ya, dan jangan berada di comfort zone itu gitu. Didobrak aja gitu ya. Kalau misalnya ngerasa kayak tadi Kakak bilang pada saat Kakak di BEM sebelumnya mungkin BEM-nya vakum, terus kita nggak punya, nih apa ya yang harus kita lakukan gitu ya, itu kita kalau misalnya cuma ngikutin comfort zone itu, kita juga akan bertahan di situ-situ aja. Ciptakan inovasi, kalau misalnya keliru itu kan nggak apa-apa, bukan salah. Di dalamnya ada proses pembelajaran gitu ya. Jadi tetap terus long life learning supaya tetap bisa ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa nge-challenge terus gitu ya, nge-challenge diri kita sendiri, dan itu akan berguna banget kok di dunia kerja ataupun pada saat nanti kita balik ke society. Kalau misalnya kita tuh bisa nge-create lingkungan yang baik buat kita sendiri dan lebih banyak orang, saya pikir iklim atau apa namanya, dunia ini akan berjalan dengan lebih baik ya untuk semuanya. Mungkin itu, nanti. Ya makasih banyak Kak Yeni atas Sama-sama. waktunya, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di next episode podcast BEM Stima dari Balikpapan. See you. Sukses selalu ya untuk podcast-podcast selanjutnya.